Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Ibu Erlinda Maya Kumalasari SEMM. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kalian mendengar dan melihat penjelasan dari saya mengenai sistem moneter internasional, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Prodi Manajemen. Nama saya adalah Prahata Bagus Pamungkas. Saya sedang menjalani perkuliahan di semester 3 dan berada di kelas A1 dengan nomor induk mahasiswa 2220102000229. Sistem moneter merupakan suatu sistem yang mengatur peredaran uang bagi kelancaran transaksi perdagangan dan jasa. Sehingga dalam operasinya sistem tersebut harus mengimbangi jumlah uang yang beredar bersepadan dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Sistem moneter internasional merupakan sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi sistem moneter internasional mengatur kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara di dunia terhadap mata uang negara lainnya. Sejarah sistem moneter internasional. Standar emas hingga tahun 1913 sepanjang sebagian besar abad ke-19 dan hingga tahun 1913 ada Perang Dunia I. Dunia berada pada standar emas. Periode antar Perang I dan II setelah Perang Dunia I. Negara-negara besar mencoba untuk kembali ke standar emas dengan paritas sebelum perang, yaitu pada nilai tukar sebelumnya. Namun upaya untuk memulihkan konvertibilitas emas tidak berhasil, kecuali untuk sementara waktu tahun 1920-an sampai 30-an, ditandai dengan resesi, krisis perbankan, depresi besar, dan bangkitnya fasisme. Nilai tukar sebagian besar mengambang dan proteksionisme mengikat. Terjadi peralihan kekuasaan hegemonik dari Inggris ke Amerika. Ada periode kurs tetap ditandai dengan perjanjian sistem Bretton Woods 1950-an sampai 1971. Suku bunga tetap berpusat di Amerika Serikat. Berdasarkan standar dolar internasional, perekonomian dunia mengalami pertumbuhan tinggi, stabilitas harga dan pergerakan menuju perdagangan lebih bebas. Berbeda dengan masa standar emas, terdapat pembatasan ketat terhadap mobilitas modal swasta. Peran IMF (International Monetary Fund) atau dikenal sebagai Dana Moneter Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods yang bertujuan untuk mengawasi sistem keuangan global, menggalang kerjasama ekonomi antar negara, serta memberikan dukungan finansial dalam situasi krisis ekonomi. IMF telah memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia sejak berdirinya. Salah satu peran IMF adalah untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan cara mendirikan lembaga IMF untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia,
untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang diperlukan untuk mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang bersifat sementara sampai dapat diatasi dengan cara menyesuaikan tingginya kurs devisa untuk memperpendek dan memperkecil besarnya nilai defisit atau surplus neraca pembayaran. Mekanisme penentuan kurs yang pertama adalah free float, mengambang bebas, manage float, float yang dikelola dan perjanjian zona target tertentu, dikaitkan dengan mata uang lain, dikaitkan dengan kelompok mata uang lain, dikaitkan dengan indikator tertentu, sistem kurs tetap. Kelemahan sistem moneter internasional. Suatu negara bergerak menuju surplus atau defisit yang secara otomatis berpengaruh terhadap negara lain. Ini memiliki pengaruh di dalam sistem nilai tukar mata uang, di mana setiap negara tidak dapat menetapkan nilai tukarnya. Indikator penentu nilai tukar mata uang adalah inflasi relatif, tingkat pendapatan relatif, suku bunga relatif, kontrol pemerintah, ekspektasi nilai di masa depan. Menentukan nilai tukar mata uang. Yang pertama adalah Fixed Exchange Rate System atau sistem kurs tetap, dengan kurs ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. Ada Floating Exchange Rate System. Sistem kurs mengambang yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Ada Managed Floating Exchange Rate System. Dalam sistem ini pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menjaga nilai mata uang agar tidak berubah terlalu banyak dan tetap dalam area tertentu. Dan ada Packet Exchange Rate System atau sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan tukar uang dari negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Cara melakukan transaksi internasional. Yang pertama, cash atau pembayaran tunai. Pembayaran tunai perlu dilakukan jika eksportir dan importir belum saling kenal secara baik, karena bisa membangun kepercayaan antara eksportir dan importir. Pembayaran tunai yang dilakukan importir bisa menggunakan mata uang dari eksportir. Yang kedua ada open account dalam kegiatan perdagangan antar negara. Bentuk pembayaran melalui rekening terbuka atau open account adalah sesuatu yang umum ditemui. Dengan menggunakan metode tersebut, barang yang dikirimkan oleh eksportir bisa diterima importir sebelum pembayaran dilakukan. Dalam hal ini, pengiriman barang beserta dokumennya dilaksanakan terlebih dahulu oleh eksportir. Selang beberapa waktu kemudian, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya batas waktu pembayaran oleh importir adalah sekitar 90 hari. Yang ketiga ada Commercial Bill of Exchange yang sering disebut juga Wholesale Draft atau Trade Bills. Adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Dan yang keempat ada Letter of Credit
LC atau Letter of Credit adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Dalam hal ini, letter of credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor. Dan yang kelima ada private compensation atau kompensasi pribadi. Private compensation adalah suatu metode pembayaran internasional yang dilakukan antara pembeli dengan penjual untuk melakukan kompensasi penuh atau sebagian hutang piutang.